Selamat siang, dokter. Saya Intan Pertiwi. Kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan laporan kasus dengan judul prosedur estetik crown lightening pada kasus altered facies eruption pada gigi anterior rahang atas. Berikut identitas pasien, nama pasien, Komang Ayu Sriwidyasanti, jenis kelamin perempuan, usia 24 tahun, pekerjaan mahasiswa. Pada pemeriksaan subjektif, keluhan utama pasien datang yaitu ingin merapikan gusi rahang atas bagian depan. Pasien merasakan giginya terlihat pendek dan baru menyadarinya beberapa bulan yang lalu. Pasien tidak memiliki kebiasaan buruk, rajin membersihkan gigi, dan tidak memiliki keluhan penyerta. Keadaan umum pasien baik, pasien menyangkal adanya riwayat penyakit sistemik. Berikut merupakan pemeriksaan objektif. Keadaan wajah pasien simetris. Pada pemeriksaan lokalis gigi dan jaringan penyangga, gigi 14, 24, 34, dan 44 telah dilakukan ekstraksi untuk perawatan ortodontik kurang lebih 5 tahun yang lalu. Pada gigi 38 dan 48 terdapat impaksi gigi. Selanjutnya terdapat kalkulus pada gigi 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, dan 45. Pada gigi 31, 32, 33, 36, 42, dan 45 terdapat resesi gigi. Berikut merupakan kondisi atau penampakan klinis dari pasien. Selanjutnya, berikut merupakan status lokalis pasien. Pada pemeriksaan OHIS didapatkan Debris Index sebesar 0,8, Calculus Index sebesar 0,5, maka OHIS yaitu 1,3 di mana OHIS pasien dalam kategori baik. Pada pemeriksaan CPITN, kebutuhan perawatan yang dibutuhkan adalah perbaikan OH dan scaling. Dan diagnosis yang didapatkan setelah melakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan subjektif yaitu pasien mengalami eksesif gingiva dysplasia oleh karena altered facies eruption. Rencana perawatan yaitu pada fase pendahuluan dilakukan DHE, fase inisial dilakukan scaling dan root planning, fase bedah dilakukan crown lightening, fase restoratif tidak dilakukan, fase pemeliharaan dilakukan kontrol plak, cek OHIS, dan cek kondisi gingiva. Prognosis dalam perawatan baik. Selanjutnya rencana perawatan. Di sini dilakukan pengukuran panjang dan lebar gigi serta dilakukan bone sounding. Pada gigi 11 dan 21 panjang gigi 9, lebar gigi 10 tidak dilakukan bone sounding karena perbandingannya sudah normal. Pada gigi 1, 2, dan 22, panjang gigi 8, lebar gigi 8, dan dilakukan bone sounding didapatkan 3 mili. Pada gigi 1, 3, dan 23, panjang gigi didapatkan 7 mili, lebar gigi 8 mili, dan dilakukan bone sounding didapatkan 3 mili. Menurut teori, hubungan ideal dari gigi anterior yang atas apabila margin gigi sentral itu dalam keadaan simetris. Seperti pada kondisi pasien, isentral sudah dalam kondisi simetris, atau 1 mili dari margin gingiva gigi lateral. Ini sudah berada margin gingiva lateral 1 mili dari margin gingiva isentral. Begitu juga dengan regio 2, pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya, dalam teori juga margin gingiva gigi caninus harus 1 mili lebih ke apikal dari gingiva gigi bilateral. Ini pasien tidak normal karena margin gingiva ini rata atau sejajar dengan margin gingiva lateral, seharusnya lebih ke apikal 1 mili dari ilateral. Begitu juga dengan regio 2. Maka oleh sebab itu dilakukan crown lightening pada gigi 13 sebanyak 1 mili untuk mendapatkan estetik yang baik. 13 dan 23. Selanjutnya, tahapan kerja dilakukan persiapan alat dan bahan. Berikut merupakan alat dan bahannya. Kemudian pengukuran vital sign di mana tekanan darah, respirasi, dan denyut nadi, suhu tubuh pasien dalam keadaan normal sehingga dapat dilakukan tindakan.
Selanjutnya, pengisian informed consent, penggunaan alat pelindung diri, pasien menggunakan polybib disposable, asisten operator dan operator menggunakan masker dan handscoon. Selanjutnya dilakukan scaling dan panning. Setelah itu dilakukan perawatan tindakan crown lightening, di mana yang pertama lakukan asepsis daerah kerja menggunakan povidone iodine pada daerah kerja. Selanjutnya lakukan anestesi, yaitu anestesi topikal dan anestesi infiltrasi, yaitu pada aspek labial dari gigi yang akan dilakukan crown lightening, yaitu pada gigi 2, 3. Selanjutnya pembuatan bleeding point, yaitu membuat bleeding point dengan bantuan probe dan sonda. Selanjutnya lakukan eksisi gingiva dengan metode external bevel pada posisi 1 mili lebih ke apikal dari bleeding point dengan membentuk sudut 45 derajat ke arah koronal. Menggunakan blade nomor 15, setelah itu eksisi bagian interdentalnya menggunakan blade nomor 11. Setelah itu lakukan kontrol pendarahan menggunakan kasa dan lakukan irigasi menggunakan salin. Berikut merupakan tampilan klinis pasca crown lightening setelah dilakukan kontrol pendarahan dan irigasi salin. Setelah itu, aplikasi periodontal pack, yaitu dengan memanipulasi bahan periodontal dressing di atas mixing pad, kemudian aplikasikan pada daerah yang sudah dilakukan crown lightening. Setelah itu, pasien diberikan resep amoxicillin 500 mg, asam mefenamat 500 mg, obat kumur chlorhexidine gliconat 0,12%, dan pasien diberikan KIE untuk menjaga OH dan kontrol pasca crown lightening. Berikut merupakan kondisi pasien saat kontrol, di mana pasien sudah tidak memiliki keluhan, periodontal pack pasien sudah terlepas kurang lebih 4 hari setelah dilakukan tindakan, tidak terdapat pendarahan dan tidak terdapat pembengkakan. Berikut merupakan kondisi pasien seperti yang diharapkan, di mana margin gingiva gigi caninus lebih ke apikal 1 mili dibandingkan margin gingiva ilateral. Selanjutnya, pada kontrol kedua, pasien tidak ada keluhan, tidak ada pendarahan, dan tidak ada pembengkakan. Berikut merupakan penampakan klinisnya, di mana sesuai dengan yang diharapkan. Margin gingiva sentral dan caninus sudah sejajar. Margin gingiva caninus lebih ke apikal 1 mili daripada ilateral, sehingga mendapatkan estetik yang baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.